Apa pengertian takwa? Pengertian takwa adalah imtitsalu li awamirillah. Mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahi, dan menjauhkan sepenuh hati dari tindakan, ucap dan sikap seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep takwa dua, perintah kerjakan, larangan jauhkan. Sepertinya teori ini sangat mudah ketika diucapkan. Namun pada praktek keseharian kita, inilah yang sama-sama kita sedang perjuangkan di alam dunia kita. Sehingga banyak orang-orang yang memiliki indikasi apakah dia orang bertakwa atau ketakwaan itu adalah ketakwaan yang imitasi. Salah satu di antaranya adalah orang yang mendapatkan nilai takwa. Pertama, as-sabru 'alal bala. Orang yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa dilihat, dirasa. Bukan hanya kepada diri seseorang, tapi orang yang melihatnya. As-sabru 'alal bala. Ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala satu musibah, satu ujian, satu cobaan, as-sabru, sabarlah yang menjadi pakaiannya. Yang diucapkan di dalam hadis ini tentang nilai takwa bisa dilihat, dirasakan dari sisi yang pertama, yaitu kesabaran ketika ditimpakan musibah oleh Allah. Padahal sesungguhnya kesabaran itu bukan hanya pada saat ujian dan cobaan Allah datang. Di lain literasi saya membaca bahwa kesabaran itu ada 3. Kapan kesabaran ini bisa kita ambil sebagai pakaian kita, tameng kita, alat kita untuk menempuh hidup kita di masa mendatang? Bukan hanya musibah saja. Betul, yang pertama adalah musibah datang, sabar. Sabar adalah kunci untuk kita menghadapi musibah. Tapi ada pula kesabaran yang ketika kita mengharapkan sabar itu datang, hadir di dalam hati kita, bukan pada saat Allah memberikan ujian kepada kita, tapi pada saat Allah justru sedang memberikan kepada kita nikmat ketaatan kepada Allah. Dan satu lagi, sabar ketika kita hendak ingin melakukan kemaksiatan, sekalipun pintu kemaksiatan tersebut terbuka lebar untuk kita lakukan, untuk kita masuk di dalamnya. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah, dan sabar menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjadi titik tolak pertama, indikasi dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang paling bertakwa terlihat ketika mereka memiliki sifat ikhlas, ridho bil qada, ridho terhadap ketetapan yang Allah sudah gariskan. Terlahir dari keluarga yang sangat-sangat bersahaja, kemudian ia hidup tidak dengan menambahkan levelnya, sangat berkecukupan, tapi kehidupannya seolah-olah sangat hedonisme, ingin terlihat lebih daripada yang lain. Begitu ditanya, kenapa? Hiduplah bersahaja, hiduplah sederhana. Tidak, sungguh aku tidak menginginkan kehidupan seperti ini, aku ingin seperti orang kaya. Tidak ridho dengan apa yang diputuskan. Sehingga ada satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu laka takun a'badan nas. Ridholah kalian terhadap apa yang Allah sudah paruhkan, apa yang Allah sudah bagi kepada kalian, niscaya kalian adalah hamba Allah yang paling beruntung. Orang bertakwa indikasinya sabar ketika ditimpa musibah, kemudian ridho dengan apa yang Allah paruhkan untuk jatah dan rizki dunia sampai akhirat. Yang ketiga, indikasi daripada ketakwaan itu adalah ad-du'a firraha, tetap menjalankan perintah Allah yang bernama doa. Kendati pun dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang tidak sempit pada dadanya. Ad-du'a firraha, doanya seorang hamba dalam keadaan senang, tidak dalam keadaan penuh dengan masalah dan polemik, tapi tetap dia berdoa. Karena betapapun kita adalah makhluk yang sangat berhajat kepada Allah, sangat memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dimanapun, dan seperti apapun kita, perintahnya atuh doa. Yang menarik Pak, yang menarik, banyak orang yang salah kaprah dalam memahami doa. Disangkanya doa adalah satu-satunya jalan keluar untuk mendapati dan memperoleh apa yang kita harapkan.
Artinya kalau kita sedang tidak memiliki satu harapan, kita nggak akan berdoa. Padahal di dalam Al-Quran konsepnya adalah ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Artinya adalah ini perintah Allah. Jarang orang yang memahami doa ini adalah bagian dari perintah. Seperti halnya sholat, seperti halnya bayar zakat, seperti halnya silaturrahim, menghormati orang tua, mentauhidkan Allah. Doa pun sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perintah berarti ini adalah hal yang wajib. Wajib memiliki pengertian, dilakukan mendapatkan pahala. Tidak dilakukan berdosa, itu wajib. Lantas kalau kita memahaminya tentang doa ini adalah satu hal yang menjadi pembuka untuk kita memperoleh apa yang kita harapkan, sampai sini salah pemahaman seperti itu. Paling tidak kurang tepat, masih dengan kekeliruannya. Kenapa? Karena doa itu adalah perintah Allah. Jadi kalau saya berdoa, saya tidak lagi membutuhkan apapun. Ketika orang tanya, kenapa Anda berdoa? Bukankah Anda sudah mendapatkan istri yang solehah? Kendaraan Anda sudah cukup banyak? Rumah Anda sudah paling besar di kampung Anda? Sepertinya hajat dunia Anda, bahkan akhirat Anda pun saya lihat, keluarga melihat, masyarakat juga menilai Anda orang yang ahli ibadah. Kenapa Anda tetap berdoa? Ini adalah ibadah. Kalaupun aku ada hajat, aku memohon kepada Allah, kemudian poin yang aku hajatkan, yang aku urai melalui jalur doaku, disampaikan oleh Allah, diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bonusnya. Yang menjadi titik intinya adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. 3, indikasi seseorang bisa dikatakan sebagai pribadi yang takwa. Kalau orang udah takwa sudah barang tentu pasti dia muslim, mukmin, muhsin. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu dalam sanubari kita, hati kita. Ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 3 orang Badui, orang Arab yang bertempat tinggal di belakang bukit, yang terkadang mereka nomaden kehidupannya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang di seberangnya, dan begitu seterusnya, ya. Sehingga informasi yang ia dapatkan di tengah-tengah kota sangatlah terbatas. Khususnya berita tentang kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kenabian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh mereka. Mereka pun langsung menyatakan keislamannya, masuk kepada ajaran agama dinullah, menjawab panggilan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian hari-hari mereka belum mendapatkan berbagai macam pengajaran dan pelajaran, arahan dan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Karena itu identik orang Badui itu tidaklah sama sekali memiliki etika. Ketika datang 3 orang Badui menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalam perbincangannya di hadapan Rasul, 3 orang Badui ini menyatakan dalam ayat ke-14 ini, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Di depan Nabi, kami telah beriman. Qul, katakanlah ya Muhammad. Allah yang berfirman, Qul, katakan. Jawab mereka, itu bahasa kita. Ya Muhammad, jawab di hadapan mereka. Lam tu'minu. Hai orang-orang Arab, kalian belum memiliki keimanan yang kuat. Atau kalian belum merasakan keimanan yang sejati. Walakin,
Akan tetapi qulu, katakanlah kepada kalian, aslamna, bahwa kami telah memeluk Islam. Di sini dalam terjemahnya adalah kami telah tunduk. Karena Islam dari berbagai macam literatur ada pengertian yang menerangkan bahwa al-Islam yakni Islam itu artinya adalah ketundukan. Ajaran dinullah, dinul Islam, ajaran agama yang di dalamnya setiap para pemeluknya harus tunduk terhadap aturan main Allah. Akhirnya di dalam ayat ini dikatakan qulu, tapi katakanlah oleh kalian, deklarlah atas diri kalian, aslamna, kami ini baru hanya sekedar tunduk saja. Belum sampai tadi pada taraf keimanan. Jadi ketika datang orang Badui di hadapan Rasul, dia mengaku, kami telah beriman. Belum, jangan katakan Anda sudah beriman. Katakanlah, Anda baru saja bertunduk, baru saja patuh terhadap aturan main Allah, yaitu undang-undang Al-Quran dan sabda baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dikarenakan keimanan yang baru saja kalian deklarkan, kalian klaim kepada diri kalian, itu belum sampai meresap pada hati nurani kalian. Ini Allah yang nyatakan, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hati dan batinmu. Bayangkan, Rasul yang diarahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini, artinya bukan nabi yang memberikan penilaian terhadap keimanan atau keislaman orang Arab Badui, tapi Rasul yang mendapatkan titipan pesan firman dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang Badui tersebut. Disitulah Allah Subhanahu wa taala seringkali menyatakan kepada dirinya, zatnya, wallahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah adalah zat yang mengetahui apa yang terdapat di dalam hati kalian. Setiap kita punya hati, Allah punya penilaian terhadap hati kita. Apakah kita masih dalam taraf yang muslim atau sudah mukmin? Kita masih mukmin atau sudah muhsin? Kita sudah muhsin atau bahkan kita sudah pada taraf dan tingkat yang paling tinggi kedudukan kita, muttaqin. La haula wala quwwata illa billah. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, jikalau kalian taat kepada Allah, tidak melawan aturan main dan titah perintah Rasulmu, la yalidkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan pernah menghilangkan sedikit pun dari amal-amal kalian. Artinya apa? Kalau Anda menginginkan nilai keimanan sesuai dengan deklarmu, klaim dirimu, maka silahkan perbanyaklah ibadah. Nah, ini dia. Ibrah dan pelajarannya pada ayat ini adalah seseorang yang sudah tunduk dan patuh kepada ajaran agama Allah, kalau tidak disertai dengan amalan-amalan yang terbaik yang ia karyakan di hadapan Allah, maka kemusliman ini tidak akan bertambah nilai dan kedudukannya di mata Allah sampai pada tahap mukmin. Kenapa demikian? Pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, kalau orang sudah menyatakan keimanan, sudah barang tentu keimanan itu disertai dengan yang namanya amal soleh. Makanya ada bilang KTP-nya adalah Islam. Ya nggak apa-apa, maklum. Memang Islam itu adalah tiketnya hanya syahadat saja. Tiketnya hanya syahadat saja. Tapi maaf kalau untuk berbicara soal iman masih jauh ente. Orang tua kita, datuk kita semuanya menganut ajaran agama Islam. Ya sudah. Seperti halnya keterangan Rasul, setiap anak yang baru lahir dari rahim sang ibunda tercintanya dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, maka yang akan menuntun, mengarahkan agama anaknya yaitu ayahnya, bapaknya, ibundanya, kedua orang tuanya. Orang tuanya Yahudi, diarahkanlah anak itu kepada ajaran agama Yahudi. Nasrani, ya anaknya diarahkan, ini loh tempat ibadah kita. Majusi, ini loh nak, api ini adalah unsur yang paling hebat. Apapun yang tersentuh oleh api ini akan lenyap oleh si api, karena itu dia adalah Tuhan kita. Itu bagi mereka orang-orang yang menyembah api. Nah, karena itu setiap kita harus memperbaharui Islam kita dengan cara apa? Amal soleh.
Sehingga amal soleh tersebut yang menjadikan klaim diri kita meningkat, prestasi kita melonjak dari muslim menjadi mukmin. La haula wala quwwata illa billah. Tingkatan muhsin sekarang. Apa? Muhsin diambil dari kata ihsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk menemui Rasul, namun Jibril menyerupai seseorang lelaki berbadan besar. Yang ketika itu Jibril datang hanya ingin sekedar mengkonfirmasi saja. Sebagian riwayat memberikan satu keterangan, Jibril ingin memberikan satu pelajaran kepada baginda Rasul tentang apa? Islam, iman, ihsan. Islam, apa itu ihsan? Apa itu Islam? Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Kalian bersyahadat kepada Allah, Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Puasa di bulan suci Ramadan adalah satu tindakan kewajiban. Jikalau engkau memiliki keluasan rizki, mampu untuk mengerjakan perampungan rukun Islam yang kelima yaitu berhaji, berhajilah. Itu rukun Islam ya Muhammad. Jibril nanya kepada baginda Rasul, disebutkan oleh Rasul, tapi setelah disebutkan oleh Rasul, Jibril sendiri yang bilang, "Shadaqta, betul Anda." Bertanya tapi membenarkan apa yang dijawab oleh orang yang ditanya. Sehingga ketika itu sahabat yang enggak mengerti bahwa siapa ya Nabi? Tadi orang itu. Kok dia bertanya tapi membenarkan jawaban Anda? Ente baru betul. Kan dia bertanya. Sabar, kata Rasul. Sungguh yang tadi datang itu adalah Jibril memberikan pelajaran kepadaku. Sahabat nggak mengerti bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai kepada keimanan. Apa saja iman? Percaya dengan ini. Sampai pada iman, qada dan qadar, baik yang buruknya. Begitu dijawab, shadaqta, betul Anda ya Muhammad. Yang terakhir tingkatan yang paling unggul adalah ihsan. Apa itu ihsan? Wahai Rasul, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah Anda hidup di alam dunia ketika Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah, hanya seolah-olah saja. Ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa memandang Allah, cukuplah Anda benamkan keyakinan bahwa Allah melihat engkau. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah terhadap kalian selalu mengawasi. Di atas ihsan baru nilai takwa, orang-orang yang memiliki takwaan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh apabila engkau mengerjakan banyak hal-hal yang baik, beramal soleh, Allah tidak akan menghilangkan setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha santun dan berkasih sayang.